Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, kasih sayang-Nya. Kita semua masih bisa berkumpul, masih bisa menghafal Al-Qur'an, masih bisa sholat berjamaah, dan masih bisa lain-lainnya. Sehat semuanya, sehat. Mal, sehat mal. Lin, sehat. Pi, sehat Pi. Helmi, sehat. Lumayan. Kasim, sehat Sim. Hari, Azmi, sehat Mi. Batuknya gimana Mi? Udah mendingan? Wisnu, sehat. Besok Selasa siapa? Kultum? Kasim. Tuh. Terus baca hadis. Besok siapa besok? Apa namanya? Izin menyampaikan ya. Tolong didengarin semuanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Di sini ada dua penekanan, ada huruf inna, ada huruf la. Inna taukid ya kan? Terus juga ada la'ibrah. Dan sungguh pada hewan ternak pasti ada pelajaran di sana. Ini hewan ternak ya. Nusqikum mimma fi butunihi. Yang mana dari hewan ternak itu kami memberi kamu minum dari apa-apa yang ada di dalam perutnya. Mim baini farsi wa damil labanan khaliso. Yang kami memberi minum dari apa yang di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah. Khalisong sa'ighal syaribin. Yang di antara kotoran dan darah itu ada susu murni. Susu murni yang mudah ditelan bagi yang meminumnya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak sungguh benar-benar terdapat pelajaran bagi semua manusia ya. Al-an'am di sini ya, bisa hewan ternak seperti unta, sapi, kambing. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damin. Kami memberi minum daripada apa yang berada di dalam perutnya antara kotoran dan darah. Makna fars di sini yaitu kotoran yang ada di dalam perut. Namun apabila sudah keluar tidak lagi dinamakan fars. yakni apa yang kalian minum itu dulunya berada di atas kotoran dan di bawah darah. Jadi susu itu dia berada di tengah-tengah antara kotoran dan darah. Jadi satu tempat. Khalisong sa'ighal syaribin. Dan di antara dua tempat itu, kotoran dan darah, itu kan tempat yang najis ya. Kotoran dan darah. Dan darah itu sendiri adalah sesuatu yang diharamkan kan. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Darah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi di antara kotoran dan darah itu
lahir sebuah kejernihan, sebuah kemurnian gitu. Sebuah kemurnian, dan kemurnian itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa dikonsumsi, yaitu berupa susu. Sa'ighal lisyaribin, yang mana mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya, yang itu rasanya lezat, nikmat, dan tidak tersangkut di tenggorokan, bahkan mudah dicerna, serta memberikan manfaat bagi yang meminumnya. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembaca dan pecinta Al-Qur'an, yang disebutkan juga di dalam At-Tibyan, wa man ahabbal Qur'an falyubashshir. Barang siapa yang cinta dengan Al-Qur'an, maka berikanlah kabar gembira. Jadi tidaklah sesuatu hal yang beruntung yang kita dapati hari ini, itu melainkan kita masih bersama Al-Qur'an. Karena kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan kurang beruntung, mereka mungkin lebih kacau dari kita. Maksudnya bisa dikatakan lebih kacau, ya mungkin dari pergaulan, ya kan, yang sudah biasa minum khamar, sudah biasa seks bebas dan lain segala macam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang suatu hal yang patut disyukuri. Kemudian jadi ada pelajaran dari surat An-Nahl ini, An-Nahl ayat 66. Jadi bahwasanya sekotor apapun itu tempat, ya, sekeruh apapun itu tempat, kalau memang pribadi kita itu adalah pribadi yang murni, pribadi yang benar-benar bersih, ya akan tetap selalu bersih. Tapi kalau pribadi kita adalah pribadi yang sebaliknya, mohon maaf, yang kotor gitu, ya mau bersih apapun tempatnya akan tetap kotor terus. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Makanya kita berkaca kepada diri kita. Karena ada orang yang bertanya itu sama Buya Hamka, ini saya di Mekah kok saya masih menemukan pelacuran, masih menemukan perjudian dan segala macam maksiat. Habis itu Buya Hamka merespon balik, saya tidak mendapati itu. Yang saya dapati adalah kumpulan orang-orang yang taat, kumpulan orang-orang taklim, ya kan, kumpulan orang-orang belajar dan lain sebagainya. Jadi itu lagi kembali kepada diri kita, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan diri kalian itu, ya. Jadi ya sekotor apapun itu tempat, kalau misalnya diri kita ini kotor, ya bahkan tetap nambah kotor lagi gitu. Apalagi ya mau tempatnya sehebat apapun, tapi kalau misalnya pribadi kita memang kotor dan belum kita perbaiki dari dalam diri kita, ya nggak akan berpengaruh lingkungan itu. Pengaruh itu ada dari dalam diri kita. Jadi percuma juga kita ngasih tahu orang satu hal, dua hal, tapi memang dari dalam dirinya menolak, ya nggak ada efeknya. Terus berikutnya, kemarin hari Ahad yang ikut taklim semua apa enggak kajian? Hah? Ikut semua? Jamal ikut mal? Mal? Kajian ikut? Kenapa? Hah? Tiduran? Tidur di mana? Di kamar? Ini udah yang keberapa kalinya nih nggak ikut? Hah? Baru sekali. Nanti ikut, Din? Kan dia duduk belakang sekali, nggak duduk dalam. Belakang sini. Kenapa nggak di dalam? Dulu duduk di bang pintu ini, udah tuh pindah. Suka MC. Opi ikut, Bi? Nggak, di rumah ya? Nanti ikut nih, di dalam sampai habis. Ikut. Ikut. Asyik. Sampai habis.
Mari ikut Ri. Di dalam. Di sini. Azmi ikut. Di dalam di luar. No. Ikut. Jadi gimana ya bilanginnya ya? Susah juga di apa namanya, dipakai bahasa yang paling sederhana pun susah gitu. Kalau misalnya memang dari dalam diri kita tuh udah nolak, mau pakai bahasa sehalus apapun, sesantun apapun susah. Kalau misalnya memang dari dalamnya udah keras nolak. Jadi gini Bu, kita ini semua kesini pendatang semua, mungkin kecuali Opi orang pribuminya, orang Cilengsinya ya kita sadar diri lah ya Bu. Sadar diri, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Udah lulus SMA semua, pasti udah pada ngotak semua ya kan. Sekarang gini Bu, cuman buat denger taklim doang susah ya. Mau harus diingetin terus, masa harus dihukumin terus tiap pekan? Apa nggak punya otak ya? Bahasa sederhananya kayak gitu, punya otak kagak? Sekarang gini Bu, gampangnya, kalau udah muak sama RTD nggak usah lama-lama ditahan-tahan di sini, pamit aja, nggak usah jadi orang yang ngerusak di sini. Kalau nggak bisa menjadi apa namanya, seorang yang muslih di sini, ya udah jangan jadi orang mufsid. Kalau nggak bisa menjadi sosok yang mendatangkan perbaikan di sini, mending izin aja, pamit, daripada bawa rusuh di sini. Itu pesanannya ya, sarannya bener. Daripada di sini diingetin terus, yang ada jadi gondok. Udah pada gede soalnya, malu juga, malu ditanyain mana santri, ya kan nggak enak. Kita makan di sini mau, tidur mau, masa denger taklim doang orang mau, kan parah ya. Kalau misalnya denger taklim gak mau, ya kan, terus ngikutin regulasi di sini gak mau, boleh, asal jangan makan di sini, jangan tidur di sini, jangan berak di sini, terserah, ya kan. Masalahnya udah makan di sini, udah tidur di sini, udah wifian di sini, kagak mau ngikutin regulasi di sini, gimana hati nuraninya kan? Buat apa datang ke sini? Mending jangan datang ke sini. Jadi kalau diomongin kayak gini ya, jangan udah salah malah marah gitu, malah bikin dongkol men. Kita harusnya enak-enak aja lah di sini, main lembut-lembut aja lah gitu, persaudaraan. Jangan sampai ya kan sikut ke muka ntar, aduh hancur ntar berdarah-darah. Jangan sampai lutut ke muka, kepala, gak enak gitu. Kita kan muslim gitu kan, saudara. Harusnya ikutin aja lah apa yang ada di sini. Siapa suruh datang ke sini? Kalau misalnya siap datang ke sini berarti siap ngikutin regulasi yang ada. Denger gak? Kira-kira paham gak nih? Jangan udah salah malah marah ya kan, dengan pura-pura sakit lah, pura-pura alasan inilah apalah. Mau sampai kiamat 7 kali 70 kali pun, kalau memang udah dasarnya nolak ya gak bakalan masuk. Mau diomongin sama Nabi sekalipun gak bakalan masuk, bener. Nabi pun yang ngomongin kalian pun ya, ngomongin kita nih, kalau memang udah di dalam hati udah nolak ya 70 kiamat juga gak bakalan percuma ya. Jadi pesanannya itu aja. Kalau misalnya udah nggak tahan lagi, udah muak bener gitu kan, kayaknya di RTD begini, nggak suka lagi ngikutin regulasi yang ada. Apalagi aneh di sini cuma aneh doang ya kan, yang nemenin antum di sini. Ya coba kita lihat aja siapa sih gitu yang mau turun ke sini ngomongin antum pada semua muak gitu ya kan, ngeliat aneh nyuruh ini nyuruh itu.
bikin enek ya kan, si Haluk nih apa-apa disuruh apa-apa ini, ya udah pamit aja ke Pak Haluk kalau misalnya nggak suka dengan apa namanya ketentuan yang aneh tetapkan di sini. Gampang daripada ribut-ribut di sini. Denger gak dong? Nih denger nih. Ri denger Ri. Sim denger. Denger. Nih denger. Ri denger Ri. Denger mah. Ya. Jadi itu dari surat An-Nahl ini apa yang namanya, sesuatu yang murni akan tetap murni tempat sekotor apapun. Tapi kalau sesuatu yang apa namanya memang udah kotor, mau ditaruh di Madinah sekalipun yang kota anti dajjal, memang dasarnya memang udah dajjal aja tetap dajjal, susah. Tapi kalau memang udah dasarnya emang murni, mau tempat sekeruh apapun tetap bersih gitu. Tolonglah gitu yang udah aneh kasih tahu gitu ya kan, misalnya hanya boleh di kamar tidur setelah apa namanya jam 9 sampai jam 2, ya udah denger lah gitu, nggak usah pakai diulangin lagi. Aneh dia ngomong nih bukan di depan anak-anak SD gitu, di depan orang-orang yang udah balik, udah mukallaf, udah dosa nanggung sendiri gitu, nggak usah sampai begini terus gitu. Kalau begini terus mah ya mendingan apa ya namanya, nggak lucu juga sih gitu. Itu kayak gimana ya, kayak terkesan nolak bener gitu, ngeberontak bener gitu ya, daripada ngeberontak gitu ya kan, bikin muak ya pamit aja baik-baik. Itu aja. Kalau nggak bisa kita jadi agen perbaikan, jangan jadi agen kerusakan gitu. Ngerusak itu lebih mudah Bung daripada buat kebaikan, apa namanya melakukan menjadi agen perbaikan. Gampang aja kita jadi agen kerusakan. Yang susah itu perbaikan. Makanya Allah itu nggak bakal mengazab suatu kaum selagi di dalam kaum tersebut ada seorang yang muslim. Itu betapa tingginya derajat orang muslim gitu, orang yang selalu melakukan apa namanya berupaya mengadakan perbaikan di golongan tersebut. Ya, jadi semoga aja lah gitu. Nah, ini yang pertama dan yang terakhir lah gitu. Jadi apa yang udah ada gitu, seperti apa lagi baca hadis atau segala macam gitu, ya dijalanin lah gitu bagaimana mestinya lah gitu. Nah, ini juga kadang kalau misalnya hari Selasa gitu kan, hari Kamis dikumpulin, udah tahu harinya hari Selasa hari Kamis ada acara, kita masih ada aja yang tidur di sono tidur di sini. Kayak gimana ya gitu ya, yang ngajak perang bener wallahi bener, kayak aduh apa mesti gitu ya ikutin ini ke kepala gitu ya, bingung deh bener. Apa mesti gitu ya sikutnya ke kepala gitu, muncrat darah gitu, aku kayak gitu kagak mungkin kita begitu Bung, kita sini saudara seagama ya kan, gak mungkin nih aneh nih lutut aneh nih ke kepala jebret, hancur tuh muka gitu misalnya, kagak mungkin. Paham aja gitu, Selasa, Kamis kita ada acara, ya udah kumpul sini. Nggak usah pakai acara drama, sakit apa segala macem. Kalau sakit bilang sakit beneran, sampai kagak mau pikir nggak mau apa gitu. Itu ya sekali lagi, kalau udah muak di sini men, pamit men baik-baik. Nggak usah dipaksain, wallahi nggak usah dipaksain. Siapa suruh datang sini? Nggak usah dipaksain. Jangan sampai siku ke muka, aduh kagak baik, kagak mau kita begitu. Jangan habis subuh tidur, sebelum
dikumpulin tidur, ntar habis jam 9 tidur. Kalau kayak gitu terus tidur terus ya mending diasinin aja deh kalau kayak gitu. Tidur mulu gitu. Habis subuh bukannya tahan kayak gitu ya kan, jalan kayak kemana kayak jasa, pokoknya jangan biar gak ngantuk. Ini malah tidur mulu. Sebelum jam 9 tidur lagi, habis jam 9 tidur lagi, habis subuh tidur lagi. Kalau udah bosan hidup bilang aja, ntar kita galiin kuburan ya kan. Jadi kira-kira udah jelas apa belum? Jangan sampai harus diulangin lagi lah gitu kata-kata ini gitu. Oh lah benar, yang yang ngumpulin hantu gitu, yang ngomongin gini ke depan siapa yang mau ngomongin ke depan ente semua? Pada kagak ada, aneh doang di sini ngomongin ente pada. Jangan sampai kita yang sedikit ini akhirnya pecah ya, gara-gara cuman kita nurutin doang jadi budak males gitu. Apa susahnya sih kita tahan tidur kita kecuali kita tidur di waktu yang udah ditentuin gitu. Masa harus habis subuh tidur ini tidur terus. Bikin enak aja. Kalau mau tidur terus ya mending pamit lah Pak Faruk, saya pamit saya udah tak kuat lagi di sini tidur terus. Pamit gitu kan, bagus ya gitu, tidur di rumah, tidur sampai kiamat gitu kan, bagus tuh kayak gitu. Daripada di sini kan tidur makan berak tidur main HP. Pamit aja Pak Faruk, saya pamit. Kenapa kamu pamit? Saya nggak bisa lagi menghafal ya. Saya sudah tidur terus, nggak bisa lagi. Nah, terima kasih Pak Faruk gitu ya. Tapi lebih bagus kayak gitu daripada dipaksain, bener. Masih mending lah ya kan, mau baca hadis, mau ikut taklim masih mending. Ini mah udah makan iya, berak iya, spiteng penuh ya kan, baca hadis juga mau. Kayak maunya kayak hebat seorang lah, ini tempat punya bapaknya gitu. Aneh kan gua. Bukan punya bapak kita Bung, di tempat gua punya orang lain, orang patungan, ngisiin harganya. Aduh, aneh tuh heran bener ya kalau misalnya saya bangun kayak ngapa gitu, ambil duduk pada ngaji, susah bener. Kayak gimana ya, aneh ngeliat itu kayak bukan anak-anak yang udah balik gitu. Heran. Aduh. Sekarang kita kalau mau nanya umur ya, umuran itu berapa nih sekarang? Nah, ini berapa umur? 20. Nah, ini berapa umur? 18. Kasim berapa umur Sim? 24. 19. 19. Fit 22. Salin? Oke kasih. Ini nah 2 tuh. Umurnya tuh udah umur bagus semua tuh. Umur yang kalau dibilangin ya ngerti lah, ya bukan umur seorang peneliti Bung, bukan umur yang tolong ya ini dibersihin, kagak. Ini umur orang-orang peneliti semua, orang-orang yang yang memang sudah melakukan riset gitu. Kenapa sih air laut biru misalnya gitu, dia lakuin riset jadi makalah kayak gitu. Bukan orang-orang yang harus diteriakin terus, kagak men. Ini orang-orang umur-umuran yang ya kalau dikasih gadis bakalan bunting men. Umur-umuran ini umur mateng, umur mantep gitu lah gitu. Pemuda kagak mungkin lagi lah diteriak-teriakin kayak gini. Anak SMA kali kalau dia teriakin begini, anak SMP. Jadi itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, ini bagi yang menyampaikan.
Ya, tolonglah diperhatiin lah gitu. Apa yang udah ada, udah menjadi regulasi di sini, ya udah diikutin aja, nggak usah pakai tetek bengek alasan-alasan. Asli bener, aneh kalau misalnya kita mau lihat ke tempat yang lain, ini bener tempat enak, bener enak. Enaknya apa? Ya lapar tinggal masak nasi, ya kan? Tinggal masak nasi, apa yang ada diolah. Ke tempat lain belum tentu begini, Bung. Dijatah makan, Allah, susah. Makan dijatah, lapar, ngapal-ngapal lapar. Yuk kita mah lapar dikit, oseng-oseng ngolah-ngolah, makan kenyang. Bukan ngapa, malah tidur. Allah Akbar. Kacau dah. Tahan lah ngantuk itu gitu. Kita kalau nggak bisa ngalahin diri kita sendiri, nah gimana kita mau ngalahin orang lain lah, ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang gak enak. Bukan kalau ada, pastilah kata-kata yang hari ini disampaikan gak enak. Mungkin itu saja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu